Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agritusi semuanya. Pada hari ini saya akan coba menjawab beberapa Q&A ya. Kebetulan pada kesempatan hari ini saya akan menjawab salah satu uh, email yang masuk ya. Email yang masuk kepada agritusi.id ya, email tetapnya YouTube Agritusi. Nah, di sini salah satunya yang terakhir adalah dari Vanda ya. Nah, di sini Vanda setelah berdiskusi dengan saya ya di email, dia menanyakan seperti ini ya. Lalu saya namanya Nahda ya, salah satu mahasiswa teknik sipil. Dia sedang mencoba riset penelitian ya menggunakan Cropwatt ya. Kebetulan sedang ada kendala ya. Di sini kendalanya adalah tidak bisa di running ya terkait dengan data tanah yang tidak oke. Di sini ada pesannya. Kebetulan dia mengirim kepada saya terkait problem yang dihadapi ya. Kemudian dia coba mengirimkan juga data iklimnya ya untuk coba kita kulik ya, kita bersama-sama kita belajar terkait tentang bagaimana menggunakan Cropwatt untuk analisis kebutuhan air tanaman padi sawah ya. Kebetulan varietasnya adalah varietas Impari yang dia sajikan dalam datanya. Mari kita coba langsung saja ya. Kita buka Cropwatt-nya. Ya, saya buka Cropwatt-nya. Kita buka Cropwatt. Oke. Cropwatt 8 seperti pada video sebelumnya itu adalah open source, diunduh, bisa diunduh ya dari FAO ya, betul. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita buka ya. Di sini sudah tampilan layar di Cropwatt-nya. Seperti biasa, kita masukkan data iklimnya, climate-nya untuk menghitung nilai evapotranspirasi acuan atau etanol. Kemudian menghitung nilai hujan efektifnya, tanaman padi nanti kita masukkan dan juga jenis tanahnya. Oke. Langsung saja kita masukkan data iklimnya, climate-nya. Kebetulan dia ada di daerah Indonesia, wilayahnya. Kemudian di Purwokerto, daerahnya, ya, di Purwokerto, stasiunnya tersebut. Ini ketinggiannya adalah, di sini dia berikan data 487,4 ya, 7,109 ya, 487,4, 487,4 ya di sini, 487,4 ketinggiannya. Kemudian ini 9 bintang utara, kemudian ini adalah bujurnya adalah 109 timur ya. Oke, kemudian kita masukkan data iklimnya. Nah, kebetulan di sini dia kan datanya temperatur minimum maksimum, sedangkan di sini kan yang diberikan ke saya ini adalah datanya temperatur rata-rata, kelembaban, kecepatan dalam kilometer per hari, dan N lama penyinaran dalam persen ya. Maka saya harus merubah dulu di sini seperti biasa. Kita rubah settingannya, optionnya ya. Option di sini kita rubah menjadi average untuk temperaturnya. Ini RH 100%. Nah, kecepatan angin dalam satuan kilometer per day. Kemudian ini adalah dalam bentuk persen ya. Oke, kita save as default aja ya langsung ya, nggak apa-apa. Kita oke kan. Oke, kalau sudah, kenapa dia belum berubah? Kita tutup lagi ya. Kita tutup, kita buka. Kita nggak perlu, kita buka yang baru, maka dia akan berubah yang, ya, sudah berubah ya. Ini sudah menjadi yang temperatur rata-rata, persen, kilometer per hari, dan persen lama jam sinar mataharinya. Kembali, kemudian stasiunnya Purwokerto, dan ini adalah ketinggian tadi, berapa tadi? 487,4, 487,4, 487,4, 9, tadi berapa bujurnya? Bujurnya adalah 109 timur. 109. 109. Oke. Di datanya kita masukkan data iklim sekarang ya. Data iklim dari Januari sampai dengan Desember.
Nah, kebetulan di sini sudah ada, saya copy saja biar cepat. Jadi nggak perlu diketikkan. Copy, copy, masukkan ke sini ya. Paste saja. Oke, yes. Baik, ini adalah nilai hasil perhitungan nilai etanolnya untuk data iklim ya di daerah Purwokerto ya dengan nilai etanol rata-rata sekitar 3,14 ya. Kemudian kalau setelah ini kita jangan lupa simpan ya ya sebagai apa namanya data etanolnya, tulis saja misalkan Q&A Purwokerto ya, saya masukkan. Oke, sudah. Kemudian kita masuk berikutnya adalah di hujannya. Nah, hujan sama seperti tadi. Kita masukkan data stasiun Purwokerto namanya tadi. Kemudian saya coba pakai yang metode apa namanya fixed percentage saja 70% ya. Metodenya banyak juga, ada FAO seperti pada video sebelumnya, silahkan dicek ya balik ya. Saya pakai yang fixed 70%. Nah, kemudian kita kopikan saja biar cepat. Data hujannya ini sudah saya rekap ya, data hujan bulanan. Kemudian kita masukkan ke Propwatnya, paste. Oke, ini nilai hasilnya. Jadi cukup besar memang hujan yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan Juli itu masih cukup besar di atas 100 ya. Tapi di bulan Agustus dengan Oktober sudah cukup kering, sudah mulai kemarau ya di sini. Jangan lupa simpan untuk data hujannya. Kita simpan lagi untuk Q&A Purwokerto ya. Purwokerto, kita simpan untuk data hujannya. Oke. Nah, sudah berarti kita sudah punya data hujan, data etanolnya sudah kita masukkan, kita masukkan tanamannya. Nah, tanaman di sini kita gunakan data jenis tanaman padi ya, ini karena spesial tanaman padi sawah ya, berbeda dengan tanaman lahan kering ya seperti hortikultura segala macamnya. Maka di sini kita open saja, ambil database untuk data tanaman ya. Tanaman saya ambil di FAO untuk yang tanaman padi berarti yang rice ya. Kita ambil tanaman rice. Oke, rice. Oke, kita pilih. Oke, maka dia akan muncul datanya seperti ini. Nah, kebetulan penanya ya ke email ini mengatakan bahwa data pada tanamannya itu adalah seperti ini ya. Umurnya 120 hari, tinggi 97, kedalaman genangan hanya 40 cm ke dalam genangannya. Kemudian akar di awal 10 cm berarti dipindah ya di setelah penyemaian. Kemudian kedalaman akhir dipanen 30 cm. Ini varietas impari ya. Oke, kita coba masukkan data ini untuk mempercepat. Nah, di sini saya coba masukkan di sini ada data nama tanamannya, kapan nanamnya, kemudian panennya. Misalkan di sini tanggal 23 Januari muncul ya, otomatis tanggal sekarang akan dipanen di bulan Mei tanggal 22. Nah, di sini ada direct sowing. Nah, ini bedanya apa? Kalau dia ada penyemaian di lahan pesawahan, maka dia tambahan 30 hari untuk nursery. Tapi kalau dia direct sowing, penebaran langsung, maka langsung dipindah misalkan. Jadi penyemaian tempatnya berbeda, kemudian kita pindahkan ke lahan persawahan tempat budidayanya. Maka kita gunakan yang direct sowing. Maka kalau direct sowing dia akan jadi 120 hari sesuai dengan permintaan tadi ya, penanya minta 120 hari ya. Maka 20 hari untuk penyiapan lahan, kemudian inisial 20 hari, udah formal 30 hari, saya totalnya 120 hari. Nah, di sini kedalaman perakaran tadi adalah 10 ya di awal 10 cm, kemudian 30 cm di akhir. Ini saya sudah buatkan 0,3. Sebetulnya kalau data aslinya 0,6. Ini saya ganti 0,3 ya atau 30 cm. Kedalaman apa namanya lahan untuk yang pengolahannya itu 30 cm. Tinggi tanaman tadi 97 cm ya. Ini tadi kalau di optional ada 1 meter, saya ganti 0,97 meter. Oke, sudah ya. Ini adalah data namanya, kita simpan juga dari data res. Kemudian data tanah ya. Nah, data tanah di sini kita bisa pilih juga dari database pemilihannya untuk data tanah. Kita misalkan contoh black clay soil ya, tanah hitam, misalnya memang tanah-tanah heavy ya kalau di tanah sawah itu, tanah-tanah clay ya seperti itu. Nah, tinggal kita sedikit modifikasi di sini ya. Maximum rotting deep 100 cm ya. Kemudian available soil moisture-nya, TAW-nya. Jadi
yang bisa disimpan adalah 200 mm per meter. Kedalaman 1 meter ada 200 mm kedalaman air. Ya. Infiltrasi 30 mm per hari. Ya. Kemudian depresi awal 50%, inisial soil moisture 100 mm per meter. Ya. Drainage porosity-nya 10%, cracking-nya 0,6%, fraksinya ya. Kemudian perkolasinya biasanya ya umumnya kalau tanaman padi sawah itu sekitar 2 sampai 4 ya. Kalau tanah-tanah sawah yang sudah jadi ya, perkolasi sekitar 2 sampai 4 mm per hari. Katakanlah kita ambil 3 di sini ya. Kita ambil 3 mm, kemudian tersedia pada saat panen adalah 5 mm. Ini ada pilihannya bisa water depth, kedalaman air di sawah, atau saturasinya dan depresinya penurunan. Kita ambil yang water depth saja. Jadi kedalaman ketika pindah tanam ya, habis dari penyemayan itu sekitar 5 mm kedalaman airnya. Itu seperti itu maksudnya. Kemudian maksimum water depth-nya tadi dia bilang 40 cm, berarti 40 cm terlalu tinggi bagi saya. Jadi kita ambil biasanya kalau tanaman padi SRI ya, itu sekitar 20 mili, 50 mili ya misalkan. Nah, saya ambil katakanlah 10 mili atau 10 cm tinggi genangannya. Ya, kalau terlalu tinggi kalau 40 cm itu ya. Katakanlah 10 cm atau 100 mili. Kita ambil yang maksimum water depth-nya. Oke. Oke, sudah, ini kita simpan juga ya. Kalau sudah kemudian kita cek di crop water requirement-nya. Oke, inilah hasil crop water requirement-nya. Jadi selama pertumbuhan tanaman ya selama 120 hari ya di tanggal 23 Januari sekarang ini itu hanya butuh sekitar 151,4 mm per dekade ya. Artinya nih hanya butuh air di bagian fase awal pertumbuhan ketika penyiapan lahan sama pindah tanam tadi ya. Kenapa? Karena memang hujannya cukup banyak ya, curah hujannya cukup tinggi di sini. Ya, makanya dia hanya sedikit sekali ya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat di schedule-nya akan menjadi seperti ini. Jadi hanya sedikit sekali penyiraman ya. Ini kebetulan dengan modelnya adalah irigasinya dengan bentuk fix ya, dengan kedalaman 5 mm di awalnya. Kemudian kita isi lagi sampai 10 cm atau 100 mm sesuai dengan target kita. Katakanlah efisiensi jangan 7% lah, karena efisiensi di lahan kita untuk permukaannya itu paling 50-60. Katakan kita ambil 60%. Ya. Kita ambil 60% efisiensi irigasinya, ya, maka dia akan berubah ya menjadi seperti ini. Jadi dia 3 kali penyiraman selama proses budidaya. Kenapa? Karena memang dari curah hujan cukup tinggi, makanya di sini porsi efisiensi hujan hampir dengan efisiensi 57%. Jadi dari total irigasi adalah 201,6 mm total irigasinya. Karena tapi dari hujan sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak dari hujannya. Jadi sudah banyak memberikan kontribusi dalam proses budidaya. Itu kalau di musim penghujan ya. Tapi kalau kita lakukan di musim ini, kalau kita lihat grafiknya bisa juga. Nah, ini seperti ini. Jadi memang cukup tinggi ya. Airnya masih di sekitar sesuai dengan setting di awal, sekitar 10 cm ya, ketinggian muka air di sawah seperti ini. Di awal saja dia butuh air yang banyak ya, seperti ini ya. Nah, itu adalah menunjukkan proses irigasi pada tanaman padi sawah. Nah, ini kan boleh di musim penghujan ya, hanya beberapa kali nyiram ya. Tapi kalau kita coba tanam di musim kemarau gimana? Bisa nggak? Coba kita cek ya jadwalnya, cropnya. Kita ganti jangan di 23 Januari, tapi di ini setelah katakan dari bulan Mei. Kita nanam di bulan Juni misalkan. Bulan Juni kita nanam lagi. Maka di bulan Oktober baru panen ya, 20 Oktober. Dengan pola yang sama, maka kita cek crop water command-nya akan berubah ya ini. Jadi sangat jelas sekali. Ketika musim penghujan ya di bulan Januari sampai Mei itu hanya 3 kali penyiraman saja. Tapi ketika di musim kemarau di bulan Juni kita mulai nanam, maka hampir setiap bulannya ada penyiraman irigasi dengan total 435 mm per dekade. Jadi artinya memang curah hujan cukup tinggi ya di daerah Purwokerto ini pada data yang disajikan. Jadi ketika musim kemarau masih bisa menanam ya kalau dengan data ini ya seperti itu. Ini cukup mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa menjawab dari pertanyaan saudari Nadia lewat email ya. Semoga bisa menjawab daripada pertanyaan tersebut ya. Jadi tidak ada kendala ya. Tadi kendala tadi masalah jenis tanah itu tinggal dicek lagi ya pengisian datanya.
sesuai dengan kebutuhan data yang ada di lapangan, sehingga bisa membantu dalam proses penelitian Anda. Dan juga bagi teman-teman yang lain, dari teman Agritusi, sobat online semuanya, semoga bermanfaat untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas atensinya telah membersamai Agritusi selama ini. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.